Bayangkan ini. Seorang lelaki tua duduk di teras rumahnya. Pandangannya kosong, menatap ke jalanan yang sepi. Ia pernah menjadi kepala keluarga, seorang ayah yang bekerja keras, seorang suami yang selalu ada. Kini, di usianya yang senja, ia hanya ditemani oleh suara jam dinding dan angin yang berhembus pelan. Kesepian bukan sekadar perasaan. Ia adalah luka yang tak terlihat, yang menggerogoti semangat hidup seseorang perlahan-lahan. Banyak dari kita tak menyadari, tapi ribuan orang tua di luar sana tengah menjalani hari-hari mereka dalam kesunyian. Tidak ada yang bertanya kabar, tidak ada yang mendengarkan cerita mereka, tidak ada yang menggenggam tangan mereka saat mereka merasa takut dan rapuh. Mungkin kita berpikir, mereka baik-baik saja. Mungkin kita mengira, selama mereka masih memiliki rumah dan makanan, hidup mereka cukup. Tapi apa gunanya bertahan hidup jika hati mereka kosong? Kesepian di masa tua bukan hanya sekadar kesedihan. Ia adalah racun yang mempercepat datangnya penyakit. Ia melemahkan tubuh, merusak pikiran, dan merampas harapan. Studi telah menunjukkan bahwa kesepian dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, depresi, bahkan kematian dini. Tapi inilah kenyataan yang sering kita abaikan. Kita sibuk mengejar kehidupan, membangun karier, membesarkan anak-anak, hingga lupa bahwa di suatu tempat ada seseorang yang pernah mengorbankan segalanya untuk kita, sedang menunggu telepon yang tak pernah berdering, menunggu langkah kaki yang tak kunjung datang, menunggu wajah yang tak lagi hadir di depan pintu. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tidak pernah meminta apa-apa. Mereka tidak mengeluh, mereka hanya diam. Karena mereka tahu dunia telah berubah. Dan mereka mulai merasa bahwa mungkin mereka sudah tidak penting lagi. Tapi dengarkan ini baik-baik. Mereka masih penting. Mereka masih berharga. Dan mereka masih memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan kebersamaan. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepedulian. Kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengembalikan cahaya di mata mereka. Bagaimana kita bisa menghapus kesepian dari kehidupan mereka. Bagaimana kita bisa membuat mereka kembali tersenyum. Karena dunia ini bukan milik kita saja. Dunia ini juga milik mereka yang telah lebih dulu melewati ribuan cerita, yang telah membangun kehidupan sebelum kita, yang telah berjuang agar kita bisa berada di tempat kita sekarang. Dan mereka tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin satu hal, dihargai. Jadi mari kita mulai. Karena perubahan dimulai dari satu tindakan kecil. Dan tindakan itu bisa kita lakukan hari ini. Kesepian bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Ia adalah beban yang semakin berat seiring bertambahnya usia. Sayangnya, kita hidup di dunia yang seringkali memuja masa muda dan melupakan mereka yang telah menua. Pikirkan ini. Ketika kita masih kecil, orang tua dan kakek nenek kita adalah pilar kehidupan kita. Mereka menggendong kita saat kita belum bisa berjalan. Mereka menemani kita saat kita takut gelap. Mereka mengajarkan kita berbicara, membaca, dan mengenal dunia. Tapi seiring waktu, peran itu berbalik. Kita tumbuh dewasa, kita sibuk dengan kehidupan, dan mereka semakin tertinggal di belakang. Dan perlahan-lahan, tanpa kita sadari, mereka mulai merasa tidak lagi dibutuhkan. Kenapa kesepian di masa tua terjadi? Kesepian di usia lanjut bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang membuat seseorang yang dulu aktif dan penuh semangat, kini harus menjalani hidup dalam kesunyian. Keluarga yang sibuk, anak-anak yang telah dewasa memiliki kehidupan mereka sendiri. Mereka bekerja, membangun keluarga, dan berusaha bertahan di dunia yang keras. Waktu untuk orang tua semakin sedikit, dan tanpa disadari, komunikasi semakin jarang. Teman seperjuangan yang pergi satu persatu, usia tua membawa kehilangan. Sahabat, pasangan, atau kerabat yang dulu selalu ada, kini satu persatu meninggalkan dunia. Rasa kehilangan ini bukan hanya tentang kepergian mereka, tapi juga tentang menyusutnya lingkaran sosial yang dulu menghangatkan hari-hari. Keterbatasan fisik dulu, mereka bisa bepergian kemana saja,
melakukan banyak hal sendiri. Tapi sekarang, kaki mereka mulai lemah, tubuh mereka tidak sekuat dulu, dan banyak aktivitas yang dulu mudah kini terasa berat. Akibatnya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, terisolasi dari dunia luar. Teknologi yang terasa asing dunia modern berkembang dengan cepat. Media sosial, aplikasi pesan singkat, dan teknologi lainnya yang memudahkan komunikasi bagi generasi muda justru menjadi dinding pemisah bagi mereka yang tidak terbiasa. Banyak lansia yang merasa tertinggal dan tidak tahu bagaimana caranya tetap terhubung dengan keluarga. Perasaan tidak lagi diperlukan. Salah satu penyebab utama kesepian adalah perasaan bahwa mereka tidak lagi memiliki peran dalam kehidupan orang lain. Mereka tidak ingin merepotkan, tidak ingin mengganggu, dan akhirnya memilih untuk diam. Tapi apa yang sering kali kita lupakan adalah mereka masih manusia. Mereka masih memiliki impian, harapan, dan keinginan untuk dicintai serta dihargai. Apa yang bisa kita lakukan? Disinilah pentingnya kita sebagai generasi penerus. Kesepian bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Kita bisa mengubahnya. Kita bisa membantu mereka menemukan kembali arti kebahagiaan. Dan yang lebih penting, kita harus melakukannya sebelum terlambat. Pikirkan ini, berapa banyak orang yang menyesal karena tidak menghabiskan cukup waktu dengan orang tua atau kakek nenek mereka sebelum mereka pergi. Berapa banyak yang berharap bisa memutar waktu untuk sekadar duduk dan mendengarkan cerita mereka. Tapi kita tidak perlu menunggu hingga semuanya terlambat. Kita masih punya kesempatan sekarang. Hari ini, kita akan membahas cara-cara nyata yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesepian di masa tua. Ini bukan sekadar teori. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah tindakan nyata yang bisa kita mulai hari ini juga. Karena satu panggilan, satu kunjungan, satu sentuhan hangat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang yang kesepian. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat hari ini lebih baik, dan itu dimulai dari kita. Kesepian di masa tua bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Tapi kabar baiknya adalah ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Tidak perlu uang banyak, tidak perlu tenaga besar, hanya butuh niat dan kepedulian. Berikut adalah langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menghapus kesepian dari hidup mereka. Langkah pertama, hadir. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa dilupakan. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi seseorang yang kesepian selain kehadiran kita. Bukan uang, bukan hadiah mahal, tapi kehadiran. Coba pikirkan. Kapan terakhir kali kita mengunjungi orang tua atau kakek nenek kita tanpa alasan? Bukan karena lebaran, bukan karena acara keluarga, tapi hanya karena kita ingin menemani mereka. Kita seringkali sibuk dengan hidup kita sendiri. Pekerjaan, sekolah, karir, urusan rumah tangga, semua menyita waktu. Tapi apakah kita benar-benar tidak punya 15 menit saja untuk sekadar datang dan mendengarkan mereka? Satu kunjungan bisa mengubah hari mereka. Satu obrolan bisa menghapus kesedihan mereka. Satu pelukan bisa membuat mereka merasa berarti kembali. Jangan tunggu mereka yang meminta. Jangan tunggu mereka yang mengeluh. Karena seringkali mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak ingin merepotkan kita. Tapi di balik diamnya, mereka menunggu. Jadi, ambil ponsel kita sekarang. Atur jadwal untuk berkunjung. Tidak perlu lama. Tidak perlu mewah. Cukup hadir. Karena dalam kesepian, kehadiran adalah hadiah terbesar. Langkah kedua, dengarkan. Ketika kita mengunjungi mereka, ada satu hal penting yang harus kita lakukan, mendengarkan. Banyak dari kita datang hanya untuk berbicara. Kita menceritakan kehidupan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita. Tapi kapan terakhir kali kita benar-benar mendengarkan mereka? Mendengarkan bukan hanya sekadar menunggu giliran berbicara. Mendengarkan adalah memberikan perhatian penuh, membiarkan mereka berbagi cerita, dan menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu penting. Karena bagi mereka, berbicara bukan hanya soal mengisi waktu,
Itu adalah cara mereka untuk merasa hidup. Mungkin kita sudah mendengar cerita mereka berkali-kali. Mungkin kita merasa bosan dengan kisah masa lalu yang terus mereka ulang. Tapi bagi mereka, itu adalah bagian dari diri mereka. Itu adalah kenangan yang mereka genggam erat karena tidak banyak hal lain yang tersisa. Jadi, duduklah, tatap mata mereka, dengarkan, jangan buru-buru, jangan terganggu oleh ponsel. Biarkan mereka merasa bahwa cerita mereka masih berharga. Langkah ketiga, libatkan mereka dalam kegiatan kesepian, seringkali datang karena mereka merasa tidak lagi memiliki peran dalam hidup orang lain. Dulu mereka bekerja, mereka mengurus keluarga, mereka menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Tapi sekarang, mereka hanya diam di rumah, menunggu hari berlalu. Jadi libatkan mereka. Jangan biarkan mereka merasa menjadi beban. Minta pendapat mereka tentang hal-hal kecil, seperti resep makanan, cara merawat tanaman, atau bahkan keputusan dalam keluarga. Ajak mereka melakukan sesuatu, mungkin memasak bersama, berkebun, atau sekadar berjalan santai di sore hari. Biarkan mereka berbagi pengalaman. Mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak bisa kita dapatkan dari buku manapun. Ketika mereka merasa dibutuhkan, mereka akan merasa hidup kembali. Mereka akan merasa bahwa mereka masih memiliki peran. Dan itu sangat berarti. Langkah keempat, buat mereka tetap terhubung dengan dunia salah. Satu alasan utama kesepian di usia tua adalah karena mereka merasa dunia telah meninggalkan mereka. Teknologi berkembang, anak-anak sibuk, teman-teman mereka mulai pergi satu persatu. Mereka merasa tertinggal, tapi kita bisa membantu mereka tetap terhubung. Ajarkan mereka menggunakan ponsel atau media sosial agar mereka bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Perkenalkan mereka ke komunitas lansia atau kegiatan sosial yang bisa membuat mereka bertemu dengan orang-orang seusianya. Dampingi mereka untuk tetap aktif, entah itu dengan mengikuti kelas seni, membaca buku, atau sekadar berkumpul dengan tetangga. Mereka mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman secepat kita, tapi itu bukan alasan untuk membiarkan mereka merasa sendirian. Dunia ini tetap milik mereka juga. Langkah kelima, jangan tunggu hingga terlambat. Kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah berpikir bahwa kita selalu punya waktu. Kita menunda, menelepon mereka. Kita menunda berkunjung. Kita menunda menghabiskan waktu bersama mereka. Dan kemudian suatu hari, mereka tidak lagi ada di sana. Tidak ada lagi suara yang menyambut kita di telepon. Tidak ada lagi pelukan yang menenangkan hati kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengatakan, "Aku sayang padamu." Jangan tunggu hingga semuanya terlambat. Jika kita masih memiliki orang tua, kakek, nenek, atau siapapun yang telah berjasa dalam hidup kita, berikan waktu kita sekarang. Tidak perlu menunggu hari spesial. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna. Karena bagi mereka, setiap hari bersama kita adalah hari yang spesial. Jadi lakukan sekarang hadir. Dengarkan, libatkan mereka. Bantu mereka tetap terhubung. Dan yang terpenting, jangan menunda kasih sayang. Karena pada akhirnya, satu-satunya penyesalan yang akan kita rasakan adalah waktu yang tidak kita habiskan bersama mereka. Kesepian bukan takdir yang harus diterima. Setiap orang, tanpa memandang usia, berhak untuk merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Tapi perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya menunggu. Dunia ini bergerak cepat. Kita sibuk, kita terus berlari mengejar impian, kita terus membangun kehidupan. Tapi di antara semua itu, jangan lupa untuk menoleh ke belakang. Jangan lupa mereka yang telah mengorbankan segalanya untuk kita. Jangan sampai kita baru menyadari betapa berharganya mereka ketika mereka sudah tidak ada. Hari ini, kita telah membahas langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menghapus kesepian di masa tua. Hadir. Karena kehadiran lebih berharga daripada materi, dengarkan. Karena cerita mereka adalah bagian dari sejarah kita. Libatkan mereka. Karena mereka masih punya peran dalam hidup kita. Bantu mereka tetap terhubung.
karena dunia ini bukan hanya milik yang muda. Jangan menunda kasih sayang, karena waktu tidak bisa diulang. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Akankah kita membiarkan mereka tetap menunggu? Atau akankah kita mengambil langkah kecil untuk membuat mereka bahagia? Kita selalu berpikir bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik jika semua orang lebih peduli. Tapi dunia tidak berubah dengan teori. Dunia berubah karena tindakan. Dan tindakan itu bisa dimulai dari kita. Jadi mari kita mulai hari ini. Ambil ponsel kita, hubungi mereka. Jika memungkinkan, kunjungi mereka. Duduklah, dengarkan, dan buat mereka merasa berarti. Tidak ada tindakan yang terlalu kecil, karena bagi mereka, sekecil apapun perhatian kita bisa berarti dunia. Seperti kata pepatah lama, orang yang menghormati orang tuanya akan diberkahi dalam hidupnya. Karena ketika kita merawat mereka dengan cinta, kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri di masa depan. Jangan biarkan penyesalan menjadi guru terakhir kita. Mari mulai dari sekarang, karena dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik jika kita memilih untuk peduli. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sebarkan pesan ini, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh mendengar ini. Dan yang terpenting, jangan hanya mendengar, bertindaklah. Terima kasih.